Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengawasan menjelang buka puasa Masjid Nurul Huda 19 Gelondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari terakhir pertemuan saya di sini di bulan Ramadan tahun ini. Dari 4 pertemuan, setiap pekannya itu sudah dibuat judul-judul, subjudul. Hari ini terkait dengan tanya jawab utang. Nanti dikaitkan dengan sholat dan puasa karena ini di bulan Ramadan. Ada beberapa yang akan kita bahas. Ini karena diingatkan Pak Tatom ya tadi pagi. Berarti jam 17:44 kita stop ya, kita rehat. Jadi ada 5 menitan atau 4 menit persiapan untuk buka puasa. Oke, mudah-mudahan ini cukup waktunya. Bukan dari banyaknya materi, tapi 1 atau 2 materi tapi mengena ya, bisa diamalkan. Pertama, bagaimana cara bayar utang puasa bagi wali yang sudah meninggal. Yang kedua, bagaimana bayar utang sholat karena lupa atau tertidur. Yang ketiga, bagaimana bayar hutang sholat orang yang pingsan semaput. Lalu bagaimana bayar utang puasa karena sakit. Ini puasa Ramadan karena sakit. Dan pertanyaan ini, mengapa wanita haid atau datang bulan menstruasi harus membayar puasa, mengganti puasanya di lain hari, sedangkan sholatnya tidak diganti? Ibu kan misalnya lagi haid atau lagi menstruasi ya, datang bulan, itu kok pas bulan puasa kok puasanya nggak boleh, tapi harus diganti di lain hari, sedangkan sholatnya kok nggak diganti? Pernah bertanya gitu belum? Ya, nanti kita akan bahas. Pertama, kita kupas bagaimana membayar utang puasanya orang yang sudah meninggal. Saya berikan ilustrasinya begini. Ada seorang punya orang tua, misalnya Bapak Fulan. Bapak Fulan itu pernah berjanji dia mau puasa. Karena berjanji, maka status puasanya itu puasa nazar, hukumnya wajib. Sebelum si Bapak Fulan ini melakukan puasa memenuhi janjinya, ternyata Bapak ini meninggal. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membayar utangnya itu? Nah, utang puasa. Ini ada dalam hadis masalah ini. Di Tarjih Himpunan HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pun ini disinggung. Kenapa sampai disinggung? Karena mungkin kejadian ada orang tua kita punya janji mau puasa. Misalnya ini ya, seandainya anak saya nikah, dapat jodoh, saya nanti mau puasa 3 hari. Misalnya, itu kan wajib berarti puasanya. Siapa tahu loh, ada punya jenengan, seandainya jualan saya laku sekian dalam 3 bulan, maka saya akan puasa. Bisa jadi. Atau ada anaknya keterima di mana? Oh, kalau anak saya keterima, saya mau puasa berapa hari misalnya.
Nah, itu penting. Ternyata sebelum puasa itu dilakukan, keburu meninggal. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah di alam kubur harus puasa? Nah, tidak mungkin ya, karena di sana tidak ada sahur ya, tidak ada yang menyediakan sahur, takjil juga ya. Ini intermezzo ya. Artinya apa? Ada kewajiban bagi wali anggota keluarga si bapak fulan itu untuk memenuhi puasa itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Kanjeng Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggal mati sementara dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka puasalah untuk yang meninggal itu waliyuhu, walinya. Berarti keluarganya. Kalau harus keluarga kan banyak. Misalkan si bapak ini punya istri, apakah istrinya yang harus puasa? Si bapak ini punya anak, apakah anaknya yang harus puasa? Si bapak ini punya ibu, apakah ibunya yang harus puasa? Si bapak ini punya orang tua bapak, apa bapaknya yang harus puasa? Tidak disebutkan secara khusus siapa yang wajib untuk melakukan puasanya, tetapi disebutkan waliyuhu. Berarti walinya harus berpuasa. Pertanyaannya itu bagaimana caranya? Inilah pentingnya Bapak Ibu ketika berjanji, ketika bernazar harus yang kira-kira kita bisa lakukan, ataupun seandainya kita nggak bisa, orang lain itu bisa melakukan. Karena dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ay yusimahu fala yusih. Barang siapa bernazar, berjanji semata-mata untuk ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah nazar itu, penuhilah nazar itu. Sebaliknya, barang siapa yang dia berjanji untuk kemaksiatan kepada Allah, maka tinggalkan, jangan dilakukan. Contoh, seperti saya tadi contohnya, misalnya anak saya, ini saya bukan saya ini ya, anak saya lulus, diterima di perguruan tinggi negeri, saya mau puasa, silahkan, itu boleh. Tetapi jangan bernazar yang seperti ini. Seandainya dia tidak lolos, ini mungkin saingan bisnis misalnya atau saingan apa gitu. Misalnya anak itu tidak lolos, maka saya akan misalnya ini ya merusak jalan. Pokoknya yang maksiat-maksiat atau tidak mau memutuskan listrik masjid disabotase misalnya. Maka itu jangan. Buatlah nazar itu yang sanggup dilakukan dan semata-mata untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Jadi ini poinnya juga ini. Kalau berjanji itu, kalau berbicara, berkata jangan asal. Jangan, kok saya sanggup kok, badan saya sehat, badan saya kuat. Sehat, kuat itu sekarang. Siapa yang menjamin 1 menit, 1 hari, 1 minggu yang akan datang itu dia masih sehat? Atau saya nanti mau, kalau misalnya anak saya keterima, saya mau menyumbang masjid Nurul Huda 19 10 juta. Karena dia yakin di rekeningnya ada 100 juta misalnya. Boleh-boleh aja, tetapi itu memberatkan nantinya bagi yang seandainya dia meninggal, maka yang harus melakukan menuhi adalah keluarganya. Ya paling gampang mah gini aja. Seandainya anak saya lolos, saya mau sholat rawatib selama 3 hari berturut-turut tidak terlewat. Kan enak ya. Jadi apa? Ada niatan untuk sholat rawatibnya, sholat sunnah pengiring sebelum atau sesudah sholat fardu itu ya. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian dari Ani bin Abbas, anna mar'atan qalat ya Rasulullah inna, saya langsung ke terjemahnya aja ya. Sesungguhnya seorang perempuan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sesungguhnya ibuku itu matat wa alaiha shaumun, sudah meninggal dan dia itu ada kewajiban puasa, shaumun nadzin, puasa nazar. Apa asumu anha,
apa aku harus puasa untuknya atas nama ibu saya? Kata si perempuan ini. Rasulullah SAW itu tidak langsung menjawab, tapi bertanya ulang. Afaraiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'addi dzalika anha? Apakah kalau kamu itu apa pendapatmu seandainya ibumu itu punya utang, terus kamu bayar utangnya, bukankah itu akan menjadikan lunas utang ibumu? Kata si perempuan ini, "Na'am, inggih." Kata Nabi, "Faqala sumi an ummika," maka berpuasalah atas nama ibumu. Nah, lalu pertanyaannya, ini kan kasusnya seorang anak perempuan punya ibu. Ibunya punya janji nazar mau puasa, ternyata keburu meninggal. Maka kata Rasul, kamu harus puasa atas nama ibumu. Lalu bagaimana caranya? Nah, hadirin rahimakumullah, yang jadi penekanan di sini adalah puasanya karena nazar. Saumin nazrin. Puasanya karena nazar. Bukan puasa Ramadan. Bukan puasa sunnah. Di penekanan di sini. Meskipun dalam hiburan perusahaan tadi itu, pokoknya selama dia berjanji berpuasa, apakah puasa Ramadan yang puasa wajib ya, atau puasa nazar, puasa sunnah, kalau dia sudah berjanji untuk melakukannya, maka kemudian dia meninggal, maka walinya harus menggantikannya. Ya, singkatnya, kalau begitu diganti dengan puasa. Berapa kali berjanjinya si ibu itu untuk puasa? Kalau 3 hari, maka walinya harus puasa 3 hari untuk mengkodok puasanya, untuk membayar puasa si yang meninggal tadi. Ya, ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita kalau berjanji yang bernazar terkait dengan puasa, dinazarkan, dilisankan, kalau bisa ada saksi. Karena saksi itu nanti yang menjadi penguat ini harus dibayar atau tidak. Jangan sendirian. Jadi bernazar dibatin sendirian aja. Khawatirnya itu kan sudah terikat dengan Allah. Dia punya kewajiban hablum minallah, ternyata apa? Orang lain walinya nggak tahu. Sama seperti kemarin hutang. Kalau ngutang, kepaksanya ngutang, itu dicatat. Paling gampang saya berikan contoh di kalender atau di buku khusus, di buku yang kira-kira itu dibaca orang keluarga. Tidak ada gantinya selain dia harus sholat. Seketika dia ingat atau dia bangun. Hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Wala kafarata laha illa dzalika. Tidak ada pengganti sholat yang ia lupakan kecuali dengan sholat. Lalu pertanyaannya itu, bagaimana kalau sholatnya itu sudah lama banget,
Mungkin dia belum dapat hidayah, begitu dapat hidayah sholatnya sregep, kelingan yang lalu-lalu. Nah kalau ini beda lagi. Maka menurut beberapa ulama, kalau kejadian seperti itu, misalnya dia ada si fulan usia 25 tahun, usia 20 tahun itu sebelumnya dia nggak pernah sholat, padahal sudah balik. Maka apa? Dia baru sadar itu usia 20 atau 20-an, itu baru 5 tahun, kelingan, nyadar. Maka dia harus taubat dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Itu adalah penyesalan yang dari dalam hatinya, minta taubat, ampun kepada Allah. Tidak usah digantiin sholatnya sing bien. Misalnya dia 15 tahun balik mimpi basah, kemudian sampai 20 tahun, 5 tahun sholat, itu enggak, bukan begitu. Tapi dengan sholat dengan istighfar, sungguh-sungguh mohon ampun dan berjanji tidak akan meninggalkan sholat lagi. Jadi jangan disepelekan tentang sholat. Kalau puasa nggak bisa puasa, itu sudah ada solusinya, kafaratnya atau fidyahnya. Puasa lagi di lain hari atau bayar fidyah. Tapi kalau sholat tidak bisa. Haji pun bisa diganti, ya, zakat pun bisa digantikan. Tetapi kalau sholat tidak ada yang bisa menggantikannya. Harus dia sendiri yang sholat. Ya, makanya hati-hati banget tentang sholat ini. Jangan sampai ditinggalkan, apalagi kita masih dalam posisi sadar, sehat, akalnya normal, tidak sakit. Jadi kalau ada orang yang lupa atau tertidur, maka dia harus segera sholat begitu dia bangun. Bagaimana kalau dia pingsan? Dia sadar, langsung sholat. Bagaimana kalau sakitnya itu tidak bisa memungkinkan dia untuk sholat segera pada waktunya? Kata Nabi, kalau sholat itu tidak harus dalam keadaan berdiri. Secara umum, sholi qa'iman, sholatlah dengan berdiri bagi yang mampu. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau kamu nggak sanggup maka sambil duduk. Fa'ilam tastati, apabila kamu duduk juga nggak bisa untuk sholat, fa'ala zanbik, maka sambil berbaring. Sampai berbaring juga nggak bisa, pakai isyarat. Pokoknya selama dia masih sadar, masih ketap-ketip, masih sadar gitu ya, maka dia masih wajib sholat. Tidak bisa digantikan oleh istrinya. Saking cintanya si istri kepada suami yang sakit parah gitu ya, kemudian, mas nggak apa-apa mas, nggak sholat, nanti saya aja yang sholatin. Maksudnya bukan menyolatkan udah meninggal ya, maksudnya dibayar sholatnya. Nggak bisa. Secinta apapun jenengan bu pada suami, kalau suaminya nggak sholat, suruh sholat, bukan disolatkan sama jenengan ya. Bukan digantikan. Sholat itu nggak bisa diganti dengan sholat, dengan yang lain kecuali sholat. La kafar wala kafarota la illa dzalik. Oke. Makanya ini saya terngiang-ngiang kalau Pak Is, kalau pas sholat maghrib membaca ayat kursi rakaat pertama, rakaat keduanya baca la yukalifullah. Kan di antara doanya itu kan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana ya Allah la tu'akhidna, jangan engkau ambil, jangan engkau siksa kami, inna sina, seandainya kami ini lupa, au akhtana, atau kami ini salah. Ini yang saya ingat itu ya dari Pak Is. Kalau maghrib ini mohon maaf ada isinya, ini Al-Fatihah ya buat beliau. Kalau membaca la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, itu memberi semangat bagi saya khususnya, apalagi ketika Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau ambil, jangan engkau siksa aku, siksa kami ini ketika kami lupa. Karena kita itu anisyan al-insanu al-mal khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka Rabbana la tu'akhidna ini diamalkan. Kita mohon kepada Allah supaya tidak disiksa gara-gara kita lupa atau karena kesalahan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara membayar hutang sholat bagi orang yang pingsan? Bagaimana ini? Orang pingsan apakah wajib sholat? Kalau orang pingsannya nggak wajib ya, karena kan syarat sah sholat itu harus berakal. Maka ketika dia sadar segera sholat.
bayarnya itu ya dengan sholat. Seandainya bukan pingsan ya karena tidak sadar, bukan tidak sadar karena pingsan ya. Kan pingsan itu karena faktor kesehatan, misalnya kecapean atau dijemur anak upacara itu pas anak-anak sekolahan pingsan itu semaput, itu bisa kembali. Kalau pingsannya itu karena misalnya loh ya, karena ada sakit sehingga dia tidak sadar, itu beda lagi. Kalau orang yang pingsan, maka begitu dia sadar segera sholat. Sedangkan apabila dia itu pingsan tidak sadarnya lama, sudah sama sekali nggak bisa, maka tidak wajib untuk mengqadha sholatnya, tidak usah membayar sholatnya, karena memang dia tidak sadar. Kan syarat sah sholat itu adalah harus berakal. G. Kemudian ini biar 7 menit lagi. Bagaimana bayar utang puasa Ramadan karena sakit? Ini kemarin ada selentingan ini Bu Atirah ya. Bagaimana ini mohon maaf ya, jadi contoh ya. Bagaimana kalau ini ada suami sakit selama bulan Ramadan itu tidak bisa puasa, sementara puasa Ramadan itu wajib. Maka apa yang dilakukan? Utamakan kesehatannya supaya bisa beribadah yang lain. Tidak dipaksakan puasanya. Kalau sanggup silakan puasa. Kalau tidak sanggup pas Ramadan ini, silakan puasa di bulan Syawal dan seterusnya. Kalau tidak juga secara logika kita, secara medis pun ini nggak sanggup, maka ada kewajiban untuk membayar fidyah. Apakah harus yang sakit itu? Boleh keluarganya bayar fidyahnya. Itu ya. Jadi sakit, namanya orang sakit. Tapi kalau sakitnya misalnya luka tangan di sini kok mendadak nggak puasa, itu nggak masuk di akal. Misalnya tergores gitu ya, kena silet atau apa, pisau, sakit saya sakit, nggak puasa. Nah itu alasan. Ingat ya, ibadah di bulan Ramadan termasuk puasanya. Seseorang di bulan Ramadan itu tidak bisa sepadan dengan dia puasa selama 60 tahun di lain bulan Ramadan. Artinya apa ini? Saking pentingnya mengutamakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau tidak karena maridun atau safarin, maka apa? Tetap puasa. Nah, ibu-ibu yang hamil itu kan beda lagi, maksudnya maridun. Bagi ibu yang head yang hamil atau menyusui itu bayar fidyah. Nah, dalam Al-Qur'an ya, itu dalam surat Al-Baqarah kan, wa man kana maridun aw ala safarin faidatun min yaumil akhir min ayamin akhir ya. Min ayamin akhir. Surat Al-Baqarah. Nah, saya lupa itu ayat berapa itu. Jadi puasa di hari yang lain. Nah, ini untuk fidyah kan banyak pertanyaan. Untuk fidyah itu ukuran kamu makan seberapa? Nah, itu kan ukuran orang beda-beda. Maka alhamdulillah, ini kalau saya mengutip dulu yang dari Basnas Badan Amil Zakat Nasionalnya Kota Jogja, ditentukan untuk zakat fitrah di Jogja ya, di Kota Jogja bukan di sini. Itu 45.000 kalau uang. 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Kalau diuangkan 45.000. Kalau Basnas pusat itu 45 sampai 55 interval itu. Bisa beda dengan Bantul, dengan Banguntapan, dengan Medokerten, dengan Glondong, bisa jadi beda karena ukurannya berbeda-beda, taraf untuk tingkatnya beda. Seperti tahun kemarin kan beda-beda antara Bandung, Jogja, Bantul itu beda-beda untuk ukuran nominal uangnya. Maka dalam musyawarah dari Basnas Kota, fidyahnya itu ditentukan 30.000. Jadi kalau ada satu orang yang nggak puasa karena sakit, harus membayar fidyahnya kalau diluangkan itu 30.000 diberikan kepada orang miskin. Yang per hari per jiwa. Bukan yang 60 ya. Ini kalau misalnya kalau yang 60 itu fidyahnya untuk 60 orang miskin itu kalau saya jelaskan ulang ya. Bagi orang yang mohon maaf berhubungan badan atau jima di bulan puasa di siang hari. Itu urut-urutannya. Suruh puasa.
Kalau enggak memberi orang miskin, enggak bisa juga. Itu kan ada sahabat, ada kisahnya ya dalam hadis itu. Ini orang miskin tapi berbuat berbuat hubungan badan ketika di siang hari bulan Ramadan. Urutannya terus sampai akhirnya ini ada kurma kamu kasihkan kepada orang yang miskin. Ternyata orang itu paling miskin. Wahai Rasul, di dua lembah ini yang paling miskin itu keluarga saya. Ya sudah, bawa ini. Nabi tersenyum. Ini bawa ini ke keluargamu. Artinya ya mungkin ketawanya itu ini orang sudah mohon maaf ya kere gitu ya, tapi dia nekat berbuat melanggar syariatnya puasa. Nah, senyum bukan senyum yang sinis ya, ini berarti ya memang namanya manusia. Kalau ilmunya belum nyampe ya maklum. Tidak ada di kolam itu tinta diangkat itu bagi orang yang belum tahu ya. Karena lupa, anak kecil, tidur, gila itu ya. Kalau belum tahu ya wajar, namanya orang belum tahu. Oke, jadi bayar fidyahnya itu 30.000 per jiwa per hari. Ini menurut dari Basnas Kota Yogyakarta. Kalau di kita zakat fitrahnya berapa kalau kemarin? 42.000 ya. Selisih 3.000 dengan orang kota ya, Basnas Kota. Oke, terakhir dalam waktu 3 menit. Mengapa wanita yang haid harus membayar puasa di hari lainnya setelah Ramadan, tapi sholatnya enggak diganti? Nah, kenapa? Kalau sholatnya enggak diganti, tapi kalau puasa kok diganti? Bawa sisan tau, rasa sisan. Ya pengennya gitu ibu-ibu ya. Pas lagi haid, menstruasi, datang bulan, itu kan enggak boleh sholat, jelas. Lah, kok untuk puasa malah diganti di hari lain. Nah, ini makanya pentingnya belajar fikih. Disebutkan ini hadis muttafaqun alaih. Alaysa idza hadas lam tusalli walam tasum. Bukankah apabila seorang perempuan itu sedang haid, lam tusalli, maka tidak salat, walam tasum, dan juga tidak puasa. Itu dasarnya, bukan harus tahu dasarnya atau rujukannya. Jadi tidak dibolehkan berpuasa atau sholat bagi yang haid, maka malah hukumnya haram. Saya kan sregep, saya kan kuat, haid mah gampang udah biasa, saya udah 40 tahun udah pengalaman haid. Puasa ya tetap aja puasa kuat, enggak bisa gitu. Syariat melarang untuk puasa, untuk sholat bagi yang haid. Disebutkan juga kana yusibuna dzalika. Ini Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana yusibuna dzalika panu maru biqada'il saum wala nu'maru biqada'is salat. Kami juga dulu, kata Aisyah, pernah ngalamin, maksudnya pada waktu bulan Ramadan itu haid, mengalami masa-masa haid. Panu maru biqada'is saum, maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Sedang haid di bulan Ramadan bagi perempuan itu maka apa? Diperintahkan untuk mengqadha puasa dari akhir. Wala nu'maru biqada'is salat, dan tidak kami diperintahkan untuk mengganti salat. Kurang 2 menit. Sudah. Kenapa kok untuk salat tidak? Karena syarat salat itu adalah suci. Di antaranya adalah tidak mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar. Saya kira itu yang bisa sampaikan, biar Bapak Ibu bisa 2 menit kan, bisa sambil baca doa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.